يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashiri asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-56, Mutaba'atul Aulad 'ala Shalah. Senantiasa mengawasi dan mengecek anak-anaknya terhadap salatnya. Maksudnya kalau dia punya anak mungkin masih kecil, sudah saatnya diajari sholat, atau bahkan udah dewasa, itu justru dianjurkan kadangkala bertanya, si fulan ini udah sholat belum? Anak ini udah sholat belum? Tujuannya apa? Agar dia kalau lupa itu ingat kemudian segera sholat. Karena anak, barakallahu fiik, ketika usia sudah 7 tahun itu diperintahkan untuk mengajak sholat, diperintahkan untuk mengajarkan kepada mereka sholat. Di usia 10 tahun gak mau sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik. Dan dipisahkan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam rumah, dipisahkan ranjangnya, dalam artian tempat tidur laki-laki sendiri, anak laki-laki, tempat tidur anak perempuan sendiri. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muru auladakum as-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak mau salat di saat usia berapa? 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dipisahkan. Syahidnya barakallahu fiik, seorang bapak atau orang tua yang memiliki anak kecil, maka kadangkala dia bertanya, mendidik anaknya dengan cara bertanya, sudah sholat belum? Kalau belum, segera sholat. Kita lihat hadisnya. Ja'a fi Sunan Abi Dawud bi sanadin sahih min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah datang dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata, bittu 'inda khalati Maimunah. Suatu ketika aku waktu itu bermalam di rumah bibiku Maimunah. Jadi Maimunah dan Abbas mahram bibinya. Faja'a Rasulullah SAW ba'dama amsa. Kemudian ketika sore hari Rasulullah SAW datang. Faqala, seraya kata, as-salal ghanam, as-salal ghulam, apakah anak itu sudah sholat? Siapa maksudnya anak ini? Ibnu Abbas. Mereka pun mengatakan na'am, sudah. Posisi Ibnu Abbas masih kecil. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan mendidik, tanya, apakah dia sudah sholat anak itu? Ternyata sudah. Fattaja'a, kemudian beliau pun bersandar. Hatta idza madha minal lail, masya Allah. Jadi amsa di sini kalau diartikan malam pun tidak ada kelirunya, karena kadang-kadang orang Arab menggunakan lafaz sore itu untuk malam. Maghrib itu dikatakan sore. Paham ya? Nah, jadi kalau kemungkinan besar makna amsa di sini adalah datang malam hari. Itu lebih tepat karena posisinya barakallahu fiik, malam itu ada salat Isya, salat Maghrib. Kemudian setelah mengetahui Ibnu Abbas sudah salat, fattaja'a, beliau pun bersandar istirahat. Hatta idza madha minal lail,
hingga ketika datang malam, maksudnya sudah malam hari, Masya Allah, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, qama, kemudian beliau, ini salat malam maksudnya, qama fatawadda'a, beliau pun berdiri dan beliau wudu. Beliau berdiri kemudian beliau wudu. Tsumma shalla sab'an au khamsan, kemudian beliau salat 7 rakaat atau 5 rakaat, au tarabihinna, beliau witir dengan rakaat tadi. Jadi salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Kalau 3 rakaat mau dibikin 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat salam boleh. 3 langsung 1 kali salam boleh. Yang nggak boleh itu 3 rakaat dibikin seperti sholat maghrib, itu nggak boleh. 2 rakaat nggak salam, bangkit lagi, yang ketiga baru salam, itu nggak boleh. Yang boleh adalah apa? 2 rakaat salam, bangkit lagi, 1 rakaat salam, atau 3 kali langsung. Rakaat pertama, kedua, ketiga baru salam. Mafhum? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang dilarang itu adalah apa? Salat witir bentuknya seperti salat maghrib. Jadi seakan-akan ada tasyahud awal itu ya, itu enggak ada. Mafhum? Dan witir dalam semalam cukup sekali saja. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau antum udah witir di awal malam, pertengahan malam misalkan tidur lagi, kok bangkit lagi mau sholat sunnah mutlaqah. Paham ya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan witir lagi. Dan witir tidak ada di siang hari. Jadi kalau ingin mengganti witir yang malam hari tertinggal, di yang siang hari menjadi genap. Semula 1 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat jadi 4 rakaat. Seperti itu. Lam yusallim illa fi akhirihinna, beliau tidak salam kecuali di akhir rakaat. Jadi beliau pernah sholat malam 7 rakaat langsung, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5, 6, 7 rakaat ke-7 baru salam. Namanya pernah juga beliau 5 rakaat. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya beliau tidak pernah melebihi 11 rakaat. Jadi maksimalnya 11 rakaat. Paham ya? 6 witir. Kemudian barakallahu fiik, di sini syahidnya adalah apa? Rasulullah SAW bertanya, apakah anak itu sudah sholat? Jadi meneliti dan mengecek dan mengawasi anaknya. Paham ya? Maksudnya waktu itu Ibn Abbas itu bagaikan apa? Keluarganya sendiri, karena mahram di situ dengan Maimunah kan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syarahnya. Dalal hadits ala istihbabi mutaba'atil aulad ala shalah. Sahih. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya, disunnahkannya mengikuti dan mengecek anak-anaknya terhadap salatnya. Sudah salat belum? Fa'alal ab an yatafaqqat auladahu bis-su'al wa nahwi dzalik. Maka wajib atas seorang bapak merasa kehilangan anaknya dengan pertanyaan dan semisalnya. Mana si fulan ini? Anakku mana? Fulan di mana? Maksudnya anaknya itu. Sudah sholat belum? Itu tipe bapak yang paham terhadap anaknya. Jangan dibiarkan terus main-main. Paham ya? Nah, barakallahu fi, keluar enggak jelas kemana. Tapi senantiasa diawasi. Sudah sholat belum? Kalau belum, segera sholat. Wa akhadha adh-dhukur ma'ahu ila al-masjid. Masya Allah. Kalau kembali ke sini ma'tufnya berarti na'am wa paham ya? Akhdzukur. Jadi na'am membawa anak-anak laki-laki bersamanya ke masjid. Walaupun kecil enggak masalah. Diajari. Kalau seandainya khawatir nanti masih rame, ribut sana ribut sini, diletakkan paling apa? Paling pinggir. Bapaknya sholatnya pertama enggak masalah, tapi paling pinggir. Tapi kalau sudah bisa diajak, nah barakallahu fiik, berwudu, diajari wudu atau yang semisalnya, dan sudah tidak banyak gerak, mushaf dimanapun silakan. Bisa dipahami? Tapi kalau masih lari sana lari sini, maka dengan cara tadi itu, untuk diajari bapaknya atau saudaranya di bagian paling pinggir. Paham ya? Nah seperti itu. Ini sekedar apa? Memberikan pelajaran. Mereka belum dewasa mereka.
Dan ketika ngajari anak sholat jangan nunggu dewasa. Paham ya? Sejak kecil, sejak dini dilatih, diajarkan. Salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Wal banat yusallina ma'al fil bait sahih. Dan anak-anak perempuan diajak sholat bersama ibunya di rumahnya. Ibunya sholat, anak perempuannya diajak, ayo sholat. Paham ya? Ini menunjukkan ta'awun antara bapak dan ibu, kerjasama. Bapaknya taruhlah mendidik anak laki-lakinya, ibunya mendidik anak perempuannya. Kadang-kala mungkin bapaknya sibuk kerja nyari ma'isyah, di situ juga ta'awun, mungkin istrinya di rumah ngajari anaknya, ngajar Iqra, baca Al-Quran, ngajarkan yang dimampui apa berupa ilmu-ilmu yang lain, tauhid. Itu termasuk ta'awun juga. Karena kadang-kala anak itu lebih dekat dengan ibunya. Kadang diajari bapaknya mungkin agak sulit, tapi sama ibunya masya Allah cepat biasanya. Itu berarti harus ta'awun di situ, kompak. Jangan sampai saling menuduh, saling apa oper-operan, akhirnya ujung-ujungnya nggak diajari sama sekali. Paham ya? Tapi kompak mengajari anaknya. Wala yanbaghi lil ab an yastahsir wa yatrukal mutaba'ah. Lihat ini. Enggak selayaknya bagi seorang bapak untuk meremehkan dan membiarkan anaknya enggak diawasi, biarin lah. Mulai karepmu ora karepmu. Sejawanya gitu. Nah, yang mau pulang silakan, enggak biarin aja. Enggak dipedulikan, itu jangan. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Di awal mungkin dia santai aja, tapi nanti di akhir menyesal. Nanti ada pantunnya nanti. Ya barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang bapak jangan membiarkan, meremehkan apa? Nah barakallahu fiik, pendidikan anak ini. Faman kharasa jannatan minal jannat wa taraka ta'ahudaha bis-suqi wal islah la tu'ti simaruha. Lihat ini. Barang siapa yang menanam suatu kebun, taman atau taman-taman yang ada dan dia meninggalkan perawatannya, ta'ahud perawatannya, besoknya dengan menyirami dia tinggalkan, wal islah perawatan dia tinggalkan, la tu'ti simaruha, saya tidak akan membuahkan apa? Tidak akan mendatangkan buahnya. Dia nanam di kebun, tanaman, dibiarkan, enggak diurus, enggak diperbaiki, enggak dibersihkan, enggak disiramin, itu tidak akan mendatangkan buah. Fakadzalikal aulad. Maka seperti itu pula anak itu kan nggak diajarkan ajaran yang benar, dibiarkan begitu saja, nanti tidak akan apa? Tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ibaratnya apa? Sebagaimana perkataan sebagian barakallahu fiik, para ulama, seorang anak itu ibaratnya bagaikan buah. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Paham ya? Dalam artian tolak ukurnya orang tua tadi. Orang tuanya mengajarkan kebaikan, insya Allah anaknya pun akan baik. Paham ya? Orang tuanya mengajarkan tauhid, anaknya pun akan paham tauhid. Tapi kalau orang tuanya semakin jauh dari ajaran Islam, semakin jauh dari ajaran Al-Quran was Sunnah, anak-anaknya pun biasanya akan semakin jauh. Nah, semuanya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang tipe sudah diajarin, ngayal, nolak, bantah-bangkang, badal ada. Seperti itu perlu kesabaran. Urusan setelahnya nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cukup menyampaikan yang dia mampu, selebihnya tidak ada paksaan. Paham ya? Nah, kita lihat pantunnya. Laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Bukan anak yatim itu yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya dari kesusahan kehidupan dunia ini, kemudian membiarkan apa anaknya hina. Itu bukan apa? Bukan yatim yang hakiki. Innal yatima, tapi yatim yang hakiki ini sekedar sindiran. Huwallazi talqalahu umman takhallat aw aban mashghula. Yaitu orang yang apa? Yang kamu jumpai ibunya enggak peduli dengan anaknya, bapaknya enggak perhatian penuh dengan anaknya, sibuk dengan perkara dunia. Ini namanya yatim. Bapaknya masih hidup, ibunya juga masih hidup. Tapi kenapa diibaratkan yatim? Ibunya nggak peduli dengan anaknya, nggak ngopeni anaknya, nggak ngurusi anaknya. Bapaknya pun sibuk dengan kerjaannya, nggak perhatian penuh dengan anaknya.
Paham ya? Ini pelajaran buat kita semuanya. Nah, barakallahu fiik, pastikan kita termasuk orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mendidik, mengajarkan anak kita yang terbaik, Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara dunia gampang, ingat gampang. Jangan pernah masak gampang, nggak dipelajari kok gampang, ingat. Dunia itu gampang, akhirat harus dipelajari. Paham ya? Di antara antum sudah banyak yang belajar dunia kan? Bagaimana? Nah, semuanya kadang berputar, tidak sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang belajar senior, doktor, profesor, ujung-ujungnya jualan cilok. Paham ya? Ada yang jualan cilok, jualan makanan. Ada yang kuliah jurusan teknologi, masya Allah, jualannya pisang. Paham ya? Ada yang dia kuliah S1, S2, jualan Cookies. Nah, contoh itu bahasanya ekonomi itu usah khawatir, santai aja, jalani yang ada, yang tidak ada upayakan, selesai. Ya kan? Syukuri. Nah, diambil tenang pikiran, tentram hatinya. Nah, anak kita bagaimana yang belum tumbuh dewasa, ya masih kecil-kecil, ajarkan Al-Quran was sunnah. Hafal itu Al-Quran, hafal itu as-sunnah, amalkan, dakwakan, sabar. Kenapa demikian? Karena kalau dia paham agama, akan terlahirkan yang namanya tawakal yang kuat. Dengan tawakal yang kuat, dia akan tenang, tentram. Nggak ada kepikiran nanti bagaimana ya, hidupnya bagaimana ya, masa depan bagaimana ya. Masa depan itu bukan di dunia. Masa depan anak kita di mana? Di akhirat. Yang masih punya pemahaman masa depan di dunia, itu gagal paham. Karena di dunia ini walaupun masa depan ada depannya lagi, yaitu akhirat. Itulah yang kita upayakan. Paham ya? Anak kita nggak paham IPA, IPS, geografi, fisika, rumus diagonal, Pitagoras, nggak masalah. Tapi kalau nggak paham Al-Quran Sunnah, hati-hati. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu akhirat, barakallahu fiik, ilmu yang bikin tenang hati, tentram pikirannya. Ilmu dunia mungkin sekali dua kali dia ngelihat langsung bisa mempraktekannya, walaupun beda-beda kadarnya. Profesi boleh sama, hasil berbeda-beda, tapi yang namanya rezeki tidak pernah lari dari sasarannya. Itu aja udah. Paham ya? Tenang pikiran, tentram hatinya. Kalau nggak bersyukur nggak akan puas. Dengan bersyukur itu, masya Allah, nggak ada istilah besok makan apa ya. Kok sekarang nggak ada? Santai aja, sekarang yang ada digunakan, besok nggak ada nyari. Nah, kadangkala dihantui seperti itu sebagian orang. Wah, nanti kalau punya anak banyak bagaimana makannya? Di saat dia berdua suami istri, rezekinya ada. Di saat dia punya anak satu, rezekinya bertambah lagi. Di saat dia punya anak dua, rezekinya tambah. 4 orang kan yang dimakan. Kalau ketika 2 orang suami istri, sedikit. Ketika sudah tambah 2 anak, 4 orang, lebih banyak atau tidak? Lebih banyak rezekinya bertambah lagi. Punya anak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ya, rezekinya semakin bertambah, tapi sabar. Nah, barakallahu fiik, ini sekedar selingan, jangan sampai termakan syubhat orang-orang sebelah yang kadangkala nanti punya anak banyak repot, nanti nggak bisa makan, nanti miskin, nanti fakir. Itu nggak usah pedulikan, anggap itu aja itu angin yang lewat, selesai. Paham ya? Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Membatasi keturunan tanpa ada alasan syar'i haram. Menjaga jarak keturunan diperbolehkan. Beda atau sama? Beda. Menjaga jarak keturunan boleh. Membatasi keturunan dalam kondisi dia masih mampu, sengaja cukup 2 katanya, Allah musta'an, itu tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, barakallahu fiik, ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.